Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang ta al-wahdah. Ta al-wahdah adalah merupakan ta yang zaidah. Artinya, ta tersebut bukan merupakan bagian dari akar kata, di mana peletakan daripada ta al-wahdah ini berada di akhir dari suatu kalimat isim. Namun isimnya di sini dikhususkan pada isim jenis. Fungsi peletakan daripada ta wahdah ini adalah untuk menunjukkan makna satu individu, satu buah dari suatu jenis. Sekali lagi, ta wahdah itu adalah merupakan ta zaidah. Artinya, keberadaan daripada ta tersebut adalah merupakan huruf tambahan yang bukan bagian dari akar kata suatu kalimat, di mana peletakan daripada ta wahdah itu berada di akhir dari isim jenis untuk menunjukkan makna satu buah atau satu individu dari suatu jenis. Sebagaimana kita ketahui bahwa ta yang ada di akhir kalimat itu ada banyak jenisnya. Salah satunya adalah ta wahdah. Disebut dengan ta wahdah karena memang ta tersebut menunjukkan makna satu. Wahdah sendiri maknanya adalah satu. Kita ambil contoh seperti lafaz tamrun. Tamrun di sini maknanya adalah kurma. Jenis dari buah. Jadi ketika kita mengatakan tamrun, maka yang dimaksudkan di sini adalah buah kurma. Dan hal ini tidak terkait dengan jumlah tertentu. Jadi bukan satu, bukan dua, dan seterusnya. Namun manakala kita memberikan ta wahdah pada akhir lafaz tamrun ini, sehingga nantinya akan menjadi tamrotun, maka di sini maknanya bukan hanya sekedar buah kurma, melainkan maknanya adalah sebutir kurma atau satu butir kurma. Dan keberadaan ta di sini tidak untuk menunjukkan jenis mu'annas. Jadi ini tidak terkait dengan jenis suatu kalimat, hanya untuk menunjukkan makna satu. Jadi fungsi daripada keberadaan ta wahdah di dalam isim jenis itu adalah untuk mengubah isim jenis seperti lafaz tamrun itu menjadi makna satu. Jadi tamrun buah kurma, tamrotun satu buah kurma atau sebutir kurma. Syajarun, syajarun pepohonan. Kemudian syajarotun artinya adalah sebatang pohon. Jadi syajarun pohon, syajarotun sebatang pohon. Hamamun merpati, jenis dari burung. Kemudian hamamatun seekor burung merpati untuk menunjukkan makna satu dari jenis burung merpati. Kemudian basolun. Basolun ini maknanya adalah bawang. Salah satu jenis dari rempah yang biasanya digunakan sebagai bumbu. Kemudian ketika kita mengatakan basolatun, maknanya adalah sebutir bawang atau satu siung bawang. Begitu juga ketika kita mengatakan binjan. Ini adalah terong. Kemudian ketika kita mengatakan vinjanatun, maknanya adalah sebutir buah terong dan seterusnya. Jadi ta wahdah itu untuk menunjukkan makna satuan dari suatu jenis, baik itu jenis pohon, jenis buah, jenis makanan ataupun yang lainnya. Jadi ketika kita mengatakan li samakun, maka maknanya adalah aku memiliki ikan. Di sini tidak disebutkan berapa ikan yang aku miliki. Sementara manakala kita mengatakan li
samakatun, maka maknanya adalah aku memiliki seekor ikan. Jadi samakun ini adalah jenis daripada binatang yang hidup di lautan, sementara samakatun itu untuk menunjukkan makna satuan dari jenis ikan yang ada. Sama halnya ketika kita mengatakan akaltus samaka, aku memakan ikan, maka as-samak di sana menunjukkan jenis dari binatang yang berupa ikan yang telah kita makan. Sementara berapa ikan yang kita makan itu tidak disebutkan. Sementara manakala kita mengatakan akaltu sama kata dengan adanya tak wahdah yang ada di akhir, maka menunjukkan bahwa ikan yang kita makan itu hanya satu, seekor saja. Terkait dengan isim jenis ini tidak berarti memiliki makna jamak. Misalnya ketika kita mengatakan tamrun, buah kurma, maka di sini tidak menunjukkan makna buah-buah kurma, hanya fokus kepada jenis dari buah-buahan saja. Begitu juga ketika kita mengatakan syajarun, pohon, ini tidak menunjukkan makna jamak, sekalipun makna daripada isim jenis yang berupa syajarun itu mengandung makna umum. Jadi makna umum bukan berarti mengandung makna jamak. Selanjutnya ketika kita mengatakan syajaratun, maka maknanya adalah satu pohon. Dan di sini fokus bermakna mufrad. Sehingga setiap kalimat isim yang diakhirin dengan tak wahdah, maka semuanya menunjukkan makna satu. Tamrotun, satu buah kurma. Syajaratun, satu pohon. Badhinjanatun, satu buah terong. Hamamatun, seekor merpati. Samakatun, seekor ikan. Basolatun, sesiung atau sebutir bawang, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, manakala kita hanya mengatakan ishtaraitu tamaron, aku membeli kurma, maka di sini tidak disebutkan berapa kurma yang kita beli. Namun manakala kita mengatakan ishtaraitu tamrotan, maka maknanya adalah aku membeli sebutir atau sebiji buah kurma, mengandung makna satu. Tak wahdah ini bukanlah merupakan tak ta'nis. Walaupun bentuknya sama, namun fungsi keduanya ini berbeda. Seperti lafaz tamrotun ini tidak menunjukkan makna mu'annas. Tidak ada hubungannya dengan mu'annas. Sehingga ketika kita mengatakan tamrotun bisa digunakan untuk mutakar dan bisa pula digunakan untuk mu'annas. Jadi keberadaan tak al-wahdah ini tidak ada kaitannya dengan jenis suatu kalimat. Namun dapat kita perlakukan sebagai isim mudzakkar dan juga isim mu'annas. Namun terkadang dalam beberapa kalimat fungsi tak wahdah dan tak ta'nis itu dapat bertemu. Artinya huruf tak yang ada di akhir suatu kalimat itu terkadang dapat kita katakan sebagai tak wahdah dan terkadang pula dapat kita katakan sebagai tak ta'nis. Contohnya seperti lafaz baqaratun. Tak yang ada pada lafaz baqaratun ini pada asalnya adalah merupakan tak wahdah, sehingga maknanya adalah seekor sapi, menunjukkan makna satu, di mana isim jenisnya berupa lafaz baqarun. Baqarun maknanya adalah sapi yang merupakan salah satu jenis dari binatang, sementara baqaratun bermakna seekor sapi. Namun dalam perkembangan selanjutnya orang-orang Arab seringkali memberlakukan lafaz baqaratun itu sebagai makna seekor sapi betina, sehingga lafaz baqaratun itu tidak bisa dipergunakan sebagai makna seekor sapi yang jantan, karena orang Arab sendiri memiliki penyebutan secara khusus untuk makna seekor sapi yang jantan. Sekali lagi, tak yang ada di akhir kalimat itu dianggap sebagai tak wahdah, sehingga isim jenis yang ada mengandung makna satu. Namun terdapat beberapa kalimat yang oleh orang Arab dianggap bahwa tak yang ada di akhir kalimat tersebut, selain tak tersebut adalah tak wahdah, juga dianggap sebagai tak ta'nis, sehingga kalimat tersebut mengandung makna perempuan. Seperti manakala kita mengatakan hamamatun. Orang Arab memberlakukan tak yang ada di akhir ini adalah tak wahdah, sehingga hamamatun dapat diberlakukan sebagai isim yang mudzakkar dan juga dapat diberlakukan sebagai isim yang mu'annas.
Hal ini berbeda dengan yang terdapat pada lafadz baqaratun, sehingga lafadz baqaratun itu tidak bisa kita anggap sebagai sapi jantan, melainkan baqaratun itu khusus untuk penyebutan sapi yang betina. Karena apa? Karena untuk sapi jantan sendiri terdapat penyebutan secara khusus, yaitu berupa lafadz tsaurun. Jadi tsaurun itu adalah makna daripada sapi jantan, sementara baqaratun itu adalah berupa sapi betina, sekalipun berasal dari satu isim jenis yang berupa lafadz baqarun. Selanjutnya, bagaimana kita dapat menentukan bahwa tak yang ada di akhir suatu kalimat isim itu adalah tak wahdah atau tak ta'nis? Apa perbedaan tak wahdah dengan tak ta'nis? Cara membedakannya adalah dengan melihat kepada bentuk dan jenis kalimat isim tersebut. Manakala kalimat isim tersebut adalah merupakan isim jenis, maka bisa jadi tak yang ada di akhir isim jenis itu adalah merupakan tak wahdah. Namun manakala isim yang di akhirnya terdapat tak tersebut bukanlah isim jenis, maka bisa jadi tak tersebut bukanlah tak wahdah, melainkan tak ta'nis, sehingga isimnya dianggap sebagai isim mu'annas. Jadi di sini perbedaannya seperti lafadz tamrotun. Tamrotun itu berasal dari isim jenis yang berupa lafadz tamrun. Maka tak yang ada di akhirnya ini adalah merupakan tak wahdah, tidak menunjukkan makna muannas, melainkan menunjukkan makna satu. Sebutir kurma, sehingga tamrotun itu bisa digunakan untuk mutakar dan juga bisa digunakan untuk muannas. Namun beda halnya manakala kita mengucapkan lafadz muslimatun, di mana muslimatun itu berasal dari muslimun, dan muslimun sendiri bukanlah merupakan isim jenis, maka tak yang ada di akhir ini adalah merupakan tak ta'nis dan hanya digunakan sebagai kalimat isim mu'annas saja dan tidak dapat digunakan untuk isim mudzakkar. Jadi ini cara kita membedakan apakah tak yang ada di akhir itu adalah tak wahdah ataukah tak mu'annas. Namun sekali lagi, sebagaimana tadi yang telah disebutkan, ada kalanya tak yang terdapat pada isim jenis itu bisa digunakan sebagai tak ta'nis. Hal itu pun hanya terdapat beberapa kalimat saja, tergantung yang disebutkan oleh orang Arab. Sebagaimana lafadz baqaratun tadi, di mana lafadz baqaratun itu orang Arab mempergunakannya sebagai isim mu'annas, sekalipun lafadz baqaratun itu berasal dari lafadz baqarun yang merupakan isim jenis. Apakah semua isim jenis bisa menggunakan tak wahdah untuk menunjukkan makna satu? Jawabannya adalah tidak. Jadi tidak semua isim jenis dapat diberi tak wahdah untuk menunjukkan makna satu. Hanya isim jenis tertentu yang memang sudah dikenal di dalam bahasa Arab memiliki bentuk satuan dengan diberi tak wahdah di akhirnya. Seperti lafadz tamrun menjadi tamrotun. Tamrun buah kurma, tamrotun sebiji buah kurma. Beda halnya dengan lafadz ma'un. Ma'un ini adalah air. Air ini adalah merupakan isim jenis. Namun untuk menunjukkan makna satu air, tidak bisa kita katakan dengan ma'atun. Karena lafadz ma'atun tidak dipakai oleh orang Arab. Di sini terdapat suatu kaidah bahwa setiap isim jenis yang memiliki bentuk satuan dengan lafadz yang sama, maka biasanya ghaliban ini bentuk satuannya terdapat tak wahdah yang ada di akhirnya. Sekali lagi, setiap isim jenis yang bentuk satuannya itu sama dengan bentuk isim jenis tersebut, maka biasanya di akhirnya itu terdapat tak wahdah. Di sini ulama menggunakan lafadz ghaliban, biasanya, berarti tidak semua hal tersebut terjadi. Kita ambil contoh seperti lafadz tufahun. Tufahun ini maknanya adalah buah apel. Tufahun buah apel. Kemudian bentuk satuan dari lafadz tufahun itu memiliki bentuk yang sama, sehingga biasanya di akhir daripada lafadz tufahun tersebut terdapat tak wahdah. Bentuk satuannya adalah tufahatun.
Ini isim jenis dan bentuk satuannya berupa lafadz yang sama. Biasanya huruf akhirnya diakhirin dengan ta wahdah. Contoh yang lain seperti lafadz rumman. Rumman ini maknanya adalah buah delima. Dan lafadz rumman ini memiliki bentuk satuan yang lafadznya sama. Maka biasanya diakhirin dengan ta wahdah. Rummanatun. Sebutir buah delima. Thumun. Thumun ini adalah bawang putih. Bentuk satuannya thumatun. Huruf akhirnya berupa ta wahdah. Jaradun. Jaradun ini mananya adalah belalang. Bentuk satuannya adalah jaradatun. Seekor belalang. Warokun. Daun. Bentuk satuannya adalah warokotun. Bermakna sehelai daun, atau bisa juga kita beri makna selembar kertas. Jadi ketika isim jenis itu memiliki bentuk satuan yang lafadznya sama, maka biasanya diakhirin dengan ta wahdah. Sebagaimana contoh-contoh yang ada seperti lafadz rummanun, ini isim jenis, bentuk satuannya adalah rummanatun yang berupa lafadz yang sama. Maka biasanya diakhirin dengan ta wahdah. Begitu juga dengan lafadz-lafadz yang lainnya. Namun sekali lagi, tidak semua huruf ta yang ada di akhir dari isim jenis itu adalah merupakan ta wahdah. Hanya lafadz-lafadz tertentu saja yang ta tersebut adalah ta wahdah, namun bisa juga orang Arab memberlakukannya sebagai ta ta'nis. Namun gambaran secara umum sebagaimana tadi yang telah dijelaskan di dalam kaidah ulama, bahwa biasanya isim jenis yang memiliki bentuk satuan dengan lafadz yang sama, maka ta yang ada di akhirnya itu adalah merupakan ta wahdah. Jadi ketika ta yang ada di akhir dari isim jenis itu dianggap sebagai ta wahdah, maka isim tersebut tidak dapat dikatakan sebagai isim muannas. Namun terkadang ta yang ada di akhir isim jenis itu oleh ulama dipergunakan sebagai ta ta'nis, sehingga isim jenis tersebut masuk dalam kategori isim muannas. Sebagaimana tadi contohnya lafadz baqaratun, di mana lafadz baqaratun itu berasal dari lafadz baqarun yang merupakan isim jenis. Namun terdapat lafadz baqaratun di mana huruf akhirnya adalah berupa huruf ta. Orang Arab memberlakukan ta yang ada di sini sebagai ta ta'nis. Lalu bagaimana cara kita untuk menentukan bahwa ta yang ada di akhir daripada isim jenis itu ta ta'nis? Di sini terdapat perincian. Yang pertama adalah manakala pada isim jenis tersebut tidak memiliki pembagian terkait dengan jenisnya, baik yang mudzakkar maupun yang muannas, maka ta yang ada di akhir isim tersebut pastilah dapat kita katakan sebagai ta wahdah dan bukan ta ta'nis. Seperti lafadz tamrotun. Tamrotun di sini berasal dari lafadz tamrun, di mana lafadz tamrun di sini tidak memiliki jenis mudzakkar dan muannas dengan lafadz yang berbeda. Dengan demikian, ta yang ada pada lafadz tamrotun ini dapat dipastikan sebagai ta wahdah. Contoh yang lain seperti lafadz syajaratun. Syajaratun ini berasal dari lafadz syajarun, di mana lafadz syajarun ini tidak memiliki pembagian jenis mudzakkar ataupun muannas, sehingga ketika dibentuk lafadz syajaratun maka dapat dipastikan ta yang ada di akhir ini adalah ta wahdah, bukan ta ta'nis. Jadi untuk isim jenis yang tidak memiliki pembagian mudzakkar dan muannas, maka dapat dipastikan ta yang ada di akhir itu bukanlah merupakan ta ta'nis, melainkan ta wahdah. Namun manakala isim jenis itu memiliki jenis mudzakkar atau muannas, maka manakala kita ingin menentukan jenisnya, baik yang mudzakkar maupun muannas, kita dapat memberikan tambahan sifat terhadap isim jenis tersebut. Contohnya seperti lafadz hamamun.
Hamamun ini maknanya adalah merpati, dan merpati itu dapat dipastikan memiliki jenis jantan dan jenis betina. Dan bentuk hamamatun ini dapat dipergunakan untuk jenis mudzakkar dan juga muannas. Ketika kita ingin menentukan jenis daripada lafaz hamamatun yang bermakna seekor merpati ini, apakah itu jantan atau betina, maka kita dapat memberikan penjelas yang berupa sifat daripada lafaz hamamatun itu sendiri. Bisa kita katakan hamamatun zakarun atau hamamatun untha. Hamamatun zakarun seekor merpati jantan, hamamatun untha seekor merpati betina. Dengan demikian, penyebutan daripada lafaz hamamatun itu bukan berarti memiliki makna merpati betina, karena tak yang ada di akhir itu adalah merupakan tak wahdah, bukan tak ta'nis. Contoh yang lain seperti lafaz jarodun. Jarod itu maknanya adalah belalang dan bentuk satuannya adalah jarodatun, seekor belalang. Jarodatun ini tidak dapat dikatakan sebagai seekor belalang betina, karena tak yang ada di akhir itu adalah bukan tak tanis. Namun manakala kita ingin memberikan kejelasan tentang jenis kelamin daripada belalang tersebut, maka kita dapat mengatakan jarodatun zakarun atau jarodatun untha, seekor belalang jantan dan seekor belalang betina. Kenapa dikatakan jarodatun zakarun? Bukankah di sini terdapat huruf tak? Sekali lagi, tak yang ada di akhir itu bukan tak tanis, melainkan tak wahdah, sehingga lafaz jarodatun dan hamamatun ini dapat digunakan untuk laki-laki ataupun perempuan, jenisnya jantan ataupun betina, sehingga sifatnya ini bisa digunakan lafaz zakarun, bisa pula digunakan lafaz untha. Jadi untuk isim jenis yang memang tidak ada kemungkinan memiliki jenis mudzakkar ataupun jenis muannas, maka dapat dipastikan bahwa tak yang ada di akhir itu adalah merupakan tak wahdah, bukan tak ta'nis. Namun untuk isim jenis yang bisa memiliki jenis mudzakkar ataupun jenis muannas, maka apabila kita ingin menjelaskan dan menentukan jenis kelamin daripada isim jenis tersebut, maka kita bisa menjelaskan dengan memberikan sifat pada isim jenis tersebut. Jadi hamamun zakarun atau hamamun untha ini manakala maknanya secara umum, namun manakala kita menginginkan makna satuan, maka kita dapat mengatakan hamamatun zakarun atau hamamatun untha. Lalu bagaimana dengan lafaz baqaratun? Kenapa pada lafaz baqaratun ini berbeda? Hal ini terjadi karena orang Arab menggunakan lafaz baqaratun itu dengan penggunaan yang berbeda-beda pula. Terkadang orang Arab menganggap bahwa tak yang ada di akhir itu adalah tak wahda, sehingga makna baqaratun itu adalah bermakna seekor sapi tanpa melihat kepada jenis kelamin daripada lafaz baqaratun itu. Namun ada kalanya orang Arab memandang bahwa tak yang ada di akhir daripada lafaz baqaratun itu adalah merupakan tak ta'nis, sehingga makna daripada lafaz baqaratun itu adalah seekor sapi betina. Dengan demikian kita dapat mengumpulkan dua fungsi tak pada satu lafaz ini, yaitu yang pertama berfungsi sebagai tak wahdah yang bermakna satu, dan yang kedua berfungsi sebagai tak ta'nis, sehingga isim ini dianggap sebagai isim mu'annas, sehingga mananya seperti tadi, yaitu seekor sapi betina. Dengan demikian, manakala kita menginginkan untuk menyebutkan satu ekor sapi jantan, maka di sini tidak digunakan lafaz baqaratun, karena orang Arab telah memberikan lafaz yang khusus untuk makna seekor sapi jantan ini, yaitu berupa lafaz thaurun. Thaurun, seekor sapi jantan. Lalu bagaimana jika kita ingin mengatakan aku memiliki seekor sapi jantan dan seekor sapi betina? Maka kita dapat mengatakan indi thaurun wa baqaratun. Indi ialah bagiku thaurun, adapun seekor sapi jantan, wa baqaratun dan seekor sapi betina.
Lalu apakah boleh kita menganggap bahwa tak yang ada di akhir lafadz Baqaratun itu hanya sekedar tak wahdah, sehingga di sini lafadz Baqaratun dapat dipergunakan untuk mudzakkar dan muannas. Dengan demikian ketika kita mengatakan aku memiliki seekor sapi jantan dan seekor sapi betina, kita cukup mengatakan indi Baqaratun wa baqaratun zakarun. Aku memiliki seekor sapi betina wa baqaratun zakarun dan seekor sapi jantan. Atau indi baqaratun wa baqaratun untha. Aku memiliki seekor sapi jantan wa baqaratun untha dan seekor sapi betina. Apakah hal ini diperbolehkan dengan memandang bahwa tak yang ada pada lafaz baqaratun itu adalah merupakan tak wahdah? Secara kaidah bahasa, ini dianggap kurang fasih karena dalam bahasa Arab sudah tersedia nama khusus untuk makna seekor sapi jantan, yaitu berupa lafaz thaurun. Oleh karena itu, orang Arab lebih memilih menggunakan lafaz thaurun sebagai seekor sapi jantan dan baqaratun sebagai seekor sapi betina. Manakala kita ingin memberikan penegasan terhadap jenis kelamin daripada seekor sapi tersebut, maka bisa juga kita menggunakan isim jenis yang berupa lafaz baqarun dengan diberi tambahan sifat. Jadi baqarun zakarun dan baqarun untha. Jadi indi baqarun zakarun wa baqarun untha. Ini masih diperbolehkan. Karena lafaz baqarun sendiri adalah merupakan isim jenis yang di sini tidak diakhiri dengan tak, sehingga maknanya dapat dipergunakan untuk laki-laki dan perempuan. Maka untuk menegaskan jenis kelamin daripada baqar tersebut, kita dapat memberikan tambahan sifat pada lafaz baqarun tersebut. Indi baqarun zakarun wa baqarun untha, dan ini masih dianggap sebagai perkataan yang fasih. Beda halnya dengan kedua lafaz ini. Kedua pernyataan ini dianggap sebagai pernyataan yang kurang fasih. Apakah ada selain lafaz baqarun, di mana penyebutan lafaz baqaratun itu dianggap khusus untuk sapi betina karena penyebutan sapi jantan memiliki bentuk lafaz yang lain? Di sini orang Arab menyebutkan sebagian dari nama hewan dengan bentuk yang berbeda antara yang jantan dan betina. Namun hal itu terdapat pada beberapa nama hewan saja. Seperti halnya lafaz baqaratun dan thaurun. Baqaratun sapi betina, thaurun sapi jantan. Selanjutnya lafaz kabsyun. Kabsyun di sini adalah domba jantan, sementara lafaz na'jatun ini adalah domba betina. Kemudian lafaz dikun. Dikun ini adalah ayam jantan, sementara lafaz dajajatun ini adalah ayam betina. Begitu juga dengan lafaz naisun. Naisun ini adalah kambing jantan, sementara lafaz anzun ini adalah kambing betina. Jadi terdapat sebagian nama-nama hewan yang oleh orang Arab menyebutkan antara jantan dan betina itu dengan lafaz yang berbeda, sebagaimana lafaz-lafaz ini. Sedangkan pada hewan yang lain, satu penyebutan nama dari binatang tersebut digunakan untuk kedua-duanya, digunakan untuk mudzakkar ataupun muannas. Sehingga manakala untuk memberikan penegasan mana yang muannas dan mana yang mudzakkar, maka pada nama hewan tersebut diberi sifat mudzakkar ataupun muannas, yaitu dipergunakan lafaz zakarun dan untha. Lalu apakah sama antara tak wahdah dengan tak marroh? Di mana tak marroh ini juga menunjukkan makna satu. Jawabannya berbeda. Untuk tak wahdah itu berada di akhir dari isim jenis. Manakala bukan isim jenis, maka tak yang ada itu bukan tak wahdah. Sementara tak marroh itu berada di akhir
masdar, di mana masdar tersebut nantinya akan menunjukkan makna satu. Contohnya seperti lafaz doroba yadribu borbun atau dorban. Borbun itu maknanya adalah pukulan. Sebagaimana ketika kita mengatakan doroba Zaidun borban. Doroba memukul, Zaidun siapa Zaid? Borban dengan memukul sungguh. Artinya Zaid itu benar-benar memukul. Namun manakala lafaz borban itu kita beri tak maroh sehingga nantinya akan menjadi borbatan, maka maknanya menunjukkan mana satu. Boroba memukul Zaidun siapa Zaid? Borbatan dengan satu kali pukulan. Berarti Zaid itu melakukan pemukulan itu sebanyak satu kali. Tak yang ada pada lafaz dorbatan adalah merupakan tak meroh, bukan tak wahdah. Karena lafaz dorbatan ini asalnya adalah dorban, di mana dorban ini adalah merupakan masdar. Jadi bedanya antara tak wahdah dengan tak meroh, manakala tak wahdah itu berada di akhir dari isim jenis, sementara tak meroh itu berada di akhir masdar. Persamaan keduanya adalah sama-sama menunjukkan makna satu. Untuk tak maroh menunjukkan makna satu kali pekerjaan itu dilakukan, sementara tak wahdah untuk menunjukkan makna satu individu dari jenis tertentu. Demikianlah beberapa penjelasan tentang tak wahdah. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.